Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa bertakwa pada atau berusaha bertakwa pada kesempatan kali ini, dan semoga Allah terima upaya kita tersebut, amin ya rabbal alamin. Kembali bersama Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria, yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dalam kitab beliau Birrul Walidain, Riyadhus Shalihin, dalam bab Birrul Walidain wa Silatul Arham. Dan semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua beliau, guru-guru beliau. Semoga Allah merahmati para ulama kita dan umat dimanapun berada, amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama hadits Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an, seorang sosok besar dari Khazraj, seorang sahabat yang dipercaya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak ketika beliau membangun Masjid Nabawi dan membangun rumah-rumah beliau, tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an. Ini menunjukkan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala memiliki kedudukan di sisi Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana beliau memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hasilnya Allah mengangkat derajat dirinya, lalu orang-orang beriman pun mengangkat derajat atau memuliakan beliau. Lihat bagaimana Abdullah bin Abbas mengatakan, aku akan perlakukan engkau sebagaimana engkau perlakukan Rasulullah SAW. Dan lihat bagaimana sikapnya ketika Aisyah difitnah, dan menjelaskan secara gamblang bahwa kalau istrinya tidak mungkin melakukan hal tersebut, bagaimana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan bahasanya sangat simpel, Aisyah khairun mink, Aisyah itu lebih baik daripada kamu. Kalau kamu saja mengatakan nggak mungkin, maka tolong jaga lisan kita semua tentang masalah ini, karena kita berbicara tentang orang yang lebih baik daripada kita. Dan hadirin Allah muliakan, dan ini pelajaran besar bagi kita. Hati-hati berbicara tentang orang, khususnya orang yang lebih baik daripada kita, khususnya orang yang lebih baik daripada kita. Karena jelas Abu Ayyub mengatakan, fa Aisyatu wallahi khairun mink, Aisyah lebih baik daripada kamu. Ini pelajaran dalam berbicara dan pelajaran dalam berinteraksi. Lalu hadirin Allah muliakan, sosok yang satu ini membawakan sebuah hadis yang dikeluarkan Bukhari Muslim dan dicantumkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Mari kita masuk ke dalam hadis tersebut. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah menyampaikan, wa an Abi Ayyub Khalid bin Zaid Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an, anna rajulan qala, dari Abu Ayyub Khalid bin Zaid Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an, bahwa seseorang menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudakhiluni al-jannata wa yuba'iduni minan nar. Ya Rasulullah, tolong beritahu aku sebuah amalan yang akan memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Lalu Nabi SAW menyampaikan, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, beribadahlah kepada Allah dan jangan melakukan kesyirikan. Wa tuqimus shalah, dan tegakkan salat. Wa tu'ti zakah, dan bayarlah zakat. Wa tasilur rahim, dan sambunglah tali silaturahim. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim. Hadirin Allah muliakan, hadis yang
simple tapi lagi-lagi syarat akan makna dan menunjukkan keseharian yang terjadi di masa Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Hadits ini hadir memberikan pelajaran kepada kita, di antaranya yang pertama bagaimana semangat para sahabat radhiyallahu taala anhum mengejar dan bertanya apa yang bermanfaat bagi diri mereka, khususnya di akhirat. Dan pertanyaan mereka, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yuqiluni jannah wa yuba'iduni minan nar. Tolong sampaikan kepadaku, tolong jelaskan kepadaku, kasih tahu aku amalan yang bisa memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Hadirin Allah muliakan. Simple, sederhana, tapi coba tanya diri kita, pernahkah kita bertanya tentang hal ini kepada pihak lain? Gitu. Kalau mungkin kita malu bertanya dengan seorang ustadz, seorang kiai, seorang guru, atau misalnya kita belum punya akses ke mereka, pernahkah kita bertanya ke lingkungan kita gitu loh? Misalnya nanya sama kakak kita atau saudara kita, atau tanya sama temen deh gitu loh, atau tanya sama senior gitu. Ada misalnya kita ada satu yang mengganjal diri aku nih, bisa nggak kamu jelaskan gimana cara masuk surga dan dijauhkan dari api neraka? Atau misalnya gue mau nanya sama lo bro, gimana cara masuk surga dan dijauhkan dari api neraka? Coba kita hidup berapa tahun, pernah nggak kita nanya seperti itu? Gitu. Dan bandingkan dengan isu lain, misalnya gimana cara jadi kaya, gitu. Gimana caranya bisa masuk ke perguruan tinggi favorit A, PTN B, gitu loh. Atau gimana caranya masuk ke SMA favorit A, SMA favorit B. Atau gimana caranya bisa masuk ke komunitas A, komunitas B. Gimana caranya bisa dekat dengan si A, bagaimana caranya bisa dekat dengan si B. Atau gimana caranya ngedapetin ini nih, gitu. Kita ngeliat sebuah smartphone atau apalah, gimana cara dapetin ini ya, lo beli di mana gitu. Atau bicara, kalau laki-laki bicara tentang mobil otomotif gitu. Kalau misalnya wanita bicara tentang fashion dan lain sebagainya, terus kita nanya tentang itu. Ada berapa pertanyaan yang sudah kita tanya tentang hal tersebut, dan berapa kali dalam hidup kita nanya gimana caranya masuk surga ya, terus gimana caranya dijauhkan dari api neraka. Atau misalnya ada orang yang mengidap penyakit serius, berapa kali dia bertanya kepada banyak pihak, gimana caranya agar bisa disembuhkan dari penyakit ini. Lalu bandingkan dengan pertanyaan, bagaimana cara dijauhkan dari api neraka. Berapa kali kita atau orang itu bertanya tentang kesembuhan di dunia, dan berapa kali dia bertanya tentang keselamatan di akhirat. Mari kita bandingkan dan kita evaluasi diri kita. Sebenarnya kita ini abna'ud dunia atau abna'ul akhirah? Apakah kita termasuk ahli dunia selama ini, atau kita adalah hamba Allah dan ahli akhirat, orang-orang yang punya orientasi ke akhirat, bukan hanya di dunia. Itu kan tercermin dengan apa yang kita ucapkan dengan lisan kita. Itu kan tercermin dengan isu apa yang ada di benak kita dan apa yang kita sampaikan dengan lisan kita. Itu kan tercermin dengan
apa yang kita bicarakan dan apa yang kita tanyakan. Kata para ulama, al-lisanu mir'atu qalbi. Lisan itu cermin dari apa yang ada dalam hati. Al-lisanu mir'atu qalbi. Lisan itu cermin apa yang ada dalam hati kita. Makanya Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata baik atau diam. Jadi apa yang diucapkan itu menunjukkan kualitas imannya. Kualitas imannya. Maka sekali lagi yang hadirin Allah muliakan, lihat bagaimana para sahabat punya semangat untuk sukses di akhirat, dan ditunjukkan dan sangat natural. Lihat dari pertanyaan-pertanyaan mereka, gimana caranya masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Coba kita tanya diri kita, khususnya ketika kita lagi susah gitu, misalnya kita lagi nggak punya uang, apa pertanyaan dalam benak kita dan apa yang kita tanyakan? Apakah hanya sebatas gimana dapetin duit, gimana sih biar bisa move on dari kondisi susah kayak gini, atau kita melanjutkan dengan pertanyaan, lalu gimana biar bisa terbebas dari api neraka? Kalau saya dikasih lapar di dunia aja udah nggak enak kayak gini, gimana saya diazab di hari kiamat kelak? Jadi hadirin Allah muliakan, itu yang perlu kita tanamkan terus. Pelajaran yang berikutnya yang bisa kita petik bahwa ma'rifatul khairi tatahassalu bita'allum. Hadits ini menjelaskan bahwa mendapatkan kebaikan dan ilmu itu didapat dari belajar, dan di antara bentuk belajar adalah bertanya. Jadi salah satu atau cara mendapatkan ilmu adalah dengan belajar, dan salah satu bentuk belajar adalah bertanya. Bukankah Nabi SAW mengatakan, innamal ilmu bita'allum, ilmu itu didapat hanya dengan belajar. Bukankah Abdullah bin Abbas ketika ditanya, kok punya ilmu sedalam ini? Kata Abdullah bin Abbas, bilisanin sa'ul wa qalbin aqul. Saya tuh dapat ilmu seperti ini karena lisan saya banyak bertanya dan hati yang senantiasa berpikir yang baik dan positif. Tapi banyak bertanya bukan hanya pertanyaan-pertanyaan basi, pertanyaan basa-basi, pertanyaan formalitas. Abdullah bin Abbas itu kalau bertanya diamalkan, diyakini, dikerjakan. Makanya punya ilmu yang bermanfaat. Nah, ini penting. Dan salah satu kebiasaan atau budaya yang agak kurang di banyak kita bukan semua kita tuh sebagian kita itu seringkali nggak punya budaya bertanya gitu. Diam aja. Beda dengan kultur-kultur lain yang vokal kalau bertanya. Sebagian kita itu lebih banyak pasif, lebih banyak ini, diam aja gitu. Ada pertanyaan, diam gitu. Tapi nanti ngomongnya di belakang. Kayaknya memang gitu kata Ustadz ya, gitu. Itu penyakit sebagian kita tuh. Padahal kalau mau dapat ilmu, bertanya tentang agama kan takarub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertanya tentang masalah agama adalah sebuah perintah Allah Subhanahu wa taala yang apabila kita kerjakan kita mendapatkan pahala. Bukankah itu yang Allah firmankan dalam surat Al-Anbiya ayat 7? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Perintah fas'alu, bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak tahu.
Pelajaran yang berikutnya, hadirin Allah muliakan, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa tujuan seorang muslim dan seorang hamba dan goals seorang muslim dan hamba adalah mencari ridho Allah, mencari wajah Allah, dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Itu poin. Intinya tuh itu, tujuan kita berjuang, jungkir balik dan seterusnya. Mencari ridho Allah, mencari wajah Allah Ta'ala, masuk surga dan dijauhkan neraka. Maka itu yang ditanya para sahabat. Kalau mereka mengerti tujuan hidup. Seringkali kita salah kaprah dalam masalah ini, sehingga tujuan kita adalah memuaskan hawa nafsu kita. Seringkali sebagian kita tujuannya memuaskan hawa nafsu, memuaskan ego, gitu, mewujudkan arogansi, dan itu bukan tujuan kehidupan yang sejati, dan nggak akan berhasil dengan cara seperti itu. Nggak akan pernah berhasil. Tujuan kita adalah bagaimana mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Cari wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di surga kelak, dan itu kenikmatan surga yang paling indah. Dan itulah goya, itu tujuan dari kehidupan seorang hamba. Lalu pelajaran yang berikutnya, hadirin Allah muliakan, bahwa hadits ini menjelaskan pentingnya tauhid kepada Allah. Lagi-lagi di banyak kesempatan Nabi SAW menekankan pentingnya bertauhid kepada Allah, hanya beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Tidak melakukan kesyirikan, baik kesyirikan dalam rububiyah Allah, kesyirikan dalam uluhiyah, atau kesyirikan atau ilhad dalam nama-nama dan sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadirin Allah muliakan, dan itulah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga, dan kita sudah bahas ayatnya dalam surat Al-Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah wajibkan atas kalian, atau Allah perintahkan atas kalian untuk tidak beribadah kecuali kepada Allah dan berbakti kepada orang tua. Jadi sebelum berbakti, sebelum silaturahim, sebelum yang ditekankan oleh Allah dan Rasulnya adalah tentang masalah iman dan tauhid. Hanya beribadah kepada Allah semata, hanya merendah, hanya taat, hanya tunduk dengan penuh kehinaan dan rasa cinta, dan itu kita tujukan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita merendahkan diri dan jiwa kita hanya kepada Allah karena mencintai Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukan kita rendahkan di hadapan pihak A, pihak B, pihak C, atau kita rendahkan di hadapan ego kita sendiri, kesombongan kita sendiri, arogansi kita sendiri. Maka hendaknya marilah kita jaga tauhid kita kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Lalu setelah tauhid, lihat bagaimana cara menjauhkan dari api neraka dan masukkan ke surga. Wa tuqimus shalah wa tu'ti zakat. Menegakkan salat dan membayar zakat. Menegakkan salat dan membayar zakat. Dan ini kembali menunjukkan keutamaan salat dan zakat. Keutamaan salat dan zakat. Tidak heran bagaimana salat dan zakat nggak penting, sedangkan kita tahu bersama-sama salat adalah rukun Islam yang kedua dan zakat rukun Islam yang ketiga, di bawah syahadatain, di bawah tauhid, di bawah iman, di bawah dua kalimat syahadat. Dan itu rukun Islam kita.
dan kembali ditekankan dalam hadis ini. Maka marilah kita jaga sholat kita, dan marilah kita menunaikan ibadah harta kita, itu zakat. Hadirin Allah muliakan, yang perlu kita camkan bersama-sama bahwa banyak orang menganggap agama itu adalah kebaikan, maka yang penting saya baik dengan sesama, baik dengan teman, baik dengan keluarga, dan seterusnya, walaupun saya nggak sholat. Lalu salah satu justifikasinya nanti dibandingkan dengan orang yang sholat tetapi nggak baik dengan lingkungan sosial. Apakah cara berpikir itu tepat? Jelas tidak. Dan bukan berarti yang sholat lalu nggak baik sama sosial benar. Dua-duanya salah. Tapi bobot tidak sholat itu sangat fatal, hadirin. Sangat fatal. Maka ini yang perlu kita tanamkan. Ini rukun Islam yang kedua. Tapi kan agama itu kebaikan, betul agama kebaikan. Tapi mengapa ketika kita bicara kebaikan kita lupakan Rabb kita subhanahu wa ta'ala? Kenapa kalau kita bicara kebaikan orientasi kita hanya makhluk, hanya manusia? Kenapa kalau kita bisa berbuat baik kepada manusia, kita nggak bisa bersikap baik dengan pencipta kita? Kenapa kita bisa nurut sama atasan kita, sama bos kita, sama perusahaan kita? Padahal banyak diantara peraturan yang mereka buat mungkin kita nggak ngerti esensinya juga. Kita nggak ngerti apa maksudnya. Yang penting perusahaan bilang ayo udah aja. Gitu. Mungkin berkaitan dengan wardrobe, berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan ini, berkaitan dengan itu. Tapi ya perintah jangan laksanakan. Dan kita berharap dengan kita nurut, kita dipromosikan, kita naik jabatan, kita sukses. Kenapa logika itu hanya digunakan untuk ini? Kenapa kita nggak berpikir dengan cara yang sama? Bahkan lebih ditekankan lagi, karena ini menyangkut Rabb kita dan pencipta kita. Dan ketika Allah perintahkan kita sholat, maka kita sholat. Itu hal yang penting. Dan sekali lagi, sholat adalah bukan hanya kewajiban, tapi penyejuk mata. Sholat itu salah satu syarat kebahagiaan. Salah satu cara meraih kenikmatan hidup. Makanya Nabi SAW mengatakan kepada Bilal, ya Bilal arihna bis shalah, wahai Bilal, mari kita break sejenak untuk mengerjakan sholat. Dan hadirin Allah muliakan, dan itulah kenikmatan orang-orang soleh, kenikmatan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Bukankah Nabi SAW menyampaikan waju'ilat qurratu aini fi shalah, dan Allah menjadikan penyejuk mataku di dalam salatku, di dalam salatku. Jadi Allah jadikan penyejuk mataku di dalam salatku. Jadi hadirin Allah muliakan, ini tentang masalah, dan penyejuk mata adalah tentang kebahagiaan, kenikmatan, dan kebahagiaan hidup. Makanya hadirin Allah muliakan, ketika Ibn Abbas bicara dengan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an,
ketika Umar bin Khattab di masa kekhilafan beliau. Kata Ibnu Abbas, ya Amirul Mukminin as-salah, wahai Amirul Mukminin salat. Faqala ajal, kata Umar bin Khattab, betul, salat. Innahu la hadza fil Islam liman adha'a as-salah. Sesungguhnya tidak ada bagian dari Islam orang yang menyanyiakan salat. Dia nggak punya bagian dari Islam jika dia menyanyiakan salat. Itu keterangan para ulama-ulama kita. Itu hal yang sangat penting. Dan itu yang perlu kita renungkan bersama-sama. Dan itu yang ditekankan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ini adalah inti dari atau salah satu inti dari kebahagiaan. Dan Nabi kita SAW mengatakan wassalatu nur, salat itu cahaya. Salat itu cahaya. Makanya di antara wasiat terakhir beliau adalah as-salah wa malakat aymanukum. Jaga salat, jaga salat. Dan jaga hak dari hamba sahaya kalian. Dan salat adalah tiang agama. Wa amuduhu shalah, kata Nabi SAW. Dan fondasi agama itu salat. Fondasi agama itu salat. Dan salat adalah ibadah yang pertama kali dihisab. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amali salatuhu. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab pada hari kiamat dari seorang hamba, dari amal-amalnya adalah salatnya. Fa in salahat faqad aflaha wa anjah. Kalau salatnya bagus, maka dia telah beruntung dan dia selamat. Dia selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Dan kalau salatnya rusak, maka dia merugi. Dia akan hancur di hari kiamat. Bayangkan, yang pertama kali hisab itu salat. Kita masih bisa mengatakan salat itu nggak penting. Dan kata Nabi SAW, kalau salatnya bagus, maka dia akan beruntung. Lalu kita tetap memaksakan hawa nafsu kita, enggak, yang penting kan baik. Nabi kita SAW mengatakan demikian. Nabi kita SAW mengatakan demikian. Allah Ta'ala alam bisawab. Jadi salat dengan zakat ini hendaknya kita jaga bersama-sama. Dan zakat kita tahu adalah hak saudara-saudara kita atau hak pihak lain yang harus kita tunaikan. Lalu yang terakhir hadiskan silaturahim. Yang terakhir adalah silaturahim. Dan penyebutan silaturahim dalam hadis ini dijelaskan sebagian para ulama seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar. Beliau mengatakan bahwa wa khassa hadhihi al-khislah wa hiya qawluhu wa tasilu rahimak min baini khilalil khair. Dan pengkhususan amalan-amalan di atas, khususnya silaturahim, di antara banyak sekali amalan. Kan amalan itu banyak, kenapa ditekankan silaturahim di hadis ini atau di beberapa hadis yang lain? Itu kata para ulama seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar, nadhara ila hali sa'il. Nadharan ila hal asail. Dalam rangka melihat kondisi penanya. Ka'annahu kana la yasilu rahimah fa amarahu bihi. Secara tersirat Nabi SAW melihat orang ini tidak atau kurang dalam silaturahim, maka Nabi SAW perintahkan dan tekankan.
Li'annahul muhim binisbati ilaih, karena ini hal penting berkaitan dengan kondisi penanya. Dan dari sini kita dapat pelajaran takhsisu ba'dil a'mal bil hadd 'alaiha bihasabi halil mukhatabi wa iftiqarihi litanbihi 'alaiha aktar mimma siwaha. Imma li masyaqqatiha 'alaihi wa imma li tashilihi fi amriha. Jadi dari hadis ini atau dari hadis ini dan hadis-hadis yang semakna dengan ini, itu sunnah Nabi SAW adalah menekankan beberapa amalan dan menganjurkan beberapa amalan dibanding banyak amalan lain, karena melihat kondisi penanya, kondisi yang membutuhkan, kondisi penanya dan kondisi yang membutuhkan, kondisi yang kita ajak bicara. Kalau misalnya yang kita ajak bicara masalahnya di birrul walidain, maka Nabi SAW menekankan birrul walidain. Masalahnya di ini, Nabi tekankan itu. Masalahnya di silaturahim, Nabi tekankan silaturahim. Masalahnya di sholat, Nabi tekankan sholat. Dan lebih ditekankan dibanding amalan-amalan yang memang sudah bagus. Dan ini pelajaran kepada kita bahwa Nabi SAW mengerti kondisi sahabat-sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum. Makanya beliau menekankan sesuai dengan kondisi sahabat tersebut. Dan ini menunjukkan bahwa kondisi kita itu beda, nggak bisa disamakan. Seringkali kita pukul rata, padahal orang tuh beda. Kelebihannya beda, kekurangannya beda. Maka sikapi mereka dengan kelebihan dan kekurangan mereka. Ini pelajaran besar yang diajarkan Rasulullah SAW. Dan ini menunjukkan bahwa ilmu itu disampaikan untuk diamalkan dan untuk memperbaiki kondisi seseorang. Kalau ilmu itu hanya disampaikan begitu saja, buat apa capek-capek menyesuaikan dengan kondisi penanya? Sampaikan aja, terus nanti kita kan saya hanya menyampaikan gitu. Tidak. Nabi SAW tidak demikian. Beliau perhatikan ini orang nih kurangnya di mana. Oke, saya akan tekankan ini. Ini orang kurangnya di mana. Oh, saya akan tekankan ini. Kenapa demikian? Karena tujuan ilmu nafi itu untuk memperbaiki kondisi seseorang. Fungsi menyampaikan ilmu untuk diamalkan dan memperbaiki kondisi seseorang. Kalau kondisinya sudah bagus dalam sisi itu, atau amalannya udah oke, ya sudah, kita tekankan hal lain. Ini pelajaran besar bagi kita. Makanya pentingnya kita mengetahui dengan siapa kita berhadapan, dengan siapa kita bicara. Bukan, yang penting kan menyampaikan, yang penting kan nyampein. Terserah cocok atau enggak, atau berkaitan atau enggak, itu urusan. Oh enggak, Nabi SAW dengan para sahabat beliau, dengan umat beliau itu tidak demikian. Beliau menekankan sesuai dengan kondisi orang yang di hadapan beliau. Karena fungsi ilmu adalah untuk merubah kondisi kita. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.